Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar ketika Tuhan memberikan janji tahun 2025 adalah tahun penuaian, ya. 2025 adalah tahun penuaian. Nah, ada satu tema yang kita akan renungkan bersama-sama. Apakah yang harus ditabur di tahun 2025? Karena berbicara tentang penuaian, pastilah berbicara juga tentang apa yang kita tabur, saudara. Ya, berbicara tuaian pasti berbicara tentang taburan. Nah, apa yang harus ditabur di tahun 2025? Kalau kita mengingat tema kita, ada nats yang diberikan, tidak ada di PPT ya. Dalam Ulangan 11 ayat 13 sampai 14 ada 2 poin penting di sana, yaitu berbicara jika kamu mendengarkan suara Tuhan Allahmu dengan sungguh-sungguh, dan yang kedua adalah beribadah dengan segenap hati, ya. Mari kita belajar untuk mendengar. Kalau kita mau mengalami penuaian dalam kehidupan kita, janji Tuhan tahun penuaian. Yang pertama adalah penuaian jiwa-jiwa, yang kedua adalah penuaian buah roh, yang ketiga adalah penuaian berkat, dan yang ketiga adalah tuaian di bumi. Nah, saudara, dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-7, firman Tuhan mengingatkan kita, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Ya, saudara, ada satu peringatan yang Tuhan berikan, apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Apa yang saudara dan saya tabur, maka itu jugalah yang kita akan tuai. Berbicara tentang penuaian ini, menuai itu adalah sesuatu yang pasti. Yang percaya katakan amin, saudaraku. Anda yang menangkap pesan Tuhan dan tahun penuaian ini kita pasti menuai, katakan amin. Ya. Namun tuaian itu akan terjadi kalau ada yang ditabur. Jadi bukan sekedar memperkatakan visi, ya. Bukan sekedar mengklaim firman Tuhan atau janji Tuhan, tetapi ada satu hal yang penting, bahwa tuaian itu akan kita alami kalau kita pun menabur. Mari kita bertanya kepada diri kita, apakah yang sudah kita tabur selama ini, ya, sepanjang 2024 atau sebelumnya, apakah yang kita sudah tabur? Kadang orang tidak sadar, saudara. Dia berharap untuk menuai, tetapi dia tidak menabur. Atau dia menabur tetapi bukan menabur hal yang baik. Ya, karena itulah ada orang yang menuai hal-hal yang tidak baik juga, saudara. Karena itu pagi ini mari kita belajar bersama-sama. Apa yang kita tabur, ya. Beberapa hal penting di sini. Benih apa yang kita tabur? Yang pertama adalah benih pengharapan. Mari kita katakan bersama-sama, saudaraku, benih pengharapan. Ya, benih pengharapan. Tadi lagu yang kita nyanyikan sebelum firman dari Mazmur 27 ayat 14. Ya, lagu ini Tuhan berikan kepada Ibu Christine. Ya, Ibu Christine ini adalah adik dari Pak Niko. Tuhan berikan melodinya dan Tuhan berikan ayatnya, saudara. Ya, yang berkata demikian, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya, nantikanlah Tuhan. Ini berbicara sebuah pengharapan, saudara. Orang yang menantikan Tuhan. Pengharapan itu adalah keinginan untuk sesuatu yang mungkin terjadi. Pengharapan itu biasanya didasarkan kepada alasan yang baik. Pengharapan juga bisa diartikan
sebagai satu keyakinan bahwa sesuatu itu akan terjadi. Tapi dalam kekristenan, pengharapan itu berbicara apa, saudara? Pengharapan itu berbicara tentang sikap optimis, ya, positif, tetapi yang realistis, yang merupakan bagian dari iman kita. Saya pernah sampaikan firman bahwa pengharapan itu digambarkan seperti halnya kabel yang menghubungkan, ya, sehingga ketika saya berbicara di ruang ibadah, saya pegang mikrofon, suara saya itu bisa keluar di speaker, itu dihubungkan oleh kabel. Demikian juga pengharapan itu menghubungkan kita dengan Tuhan. Ya, sebagai orang percaya, kita tidak boleh kehilangan pengharapan. Katakan amin, saudara. Dan hal yang pertama yang Tuhan ingatkan bagi kita adalah tabur benih pengharapan itu, saudaraku. Pengharapan dalam kekristenan didasarkan kepada keyakinan bahwa Tuhan Yesus sudah menebus hidup kita. Dia sudah membayar lunas setiap dosa kita. Dan Dia telah menyediakan yang terbaik bagi saudara dan saya. Ya, ini yang tidak boleh lupa, saudara. Berbicara tentang pengharapan. Pengharapan adalah bukti kepercayaan kita. Next. Pengharapan adalah dasar dari kehidupan dan kebenaran. Pengharapan adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Ya. Pengharapan membantu kita menghadapi tantangan dengan strategi yang positif. Jadi sebagai orang yang punya pengharapan, kita tidak boleh menyerah, saudara. Karena pengharapan itu akan membuat kita cakap untuk menghadapi segala tantangan. Ya. Pengharapan membuat kita bertahan dalam segala situasi. Apapun keadaan. Jadi kehidupan kita orang percaya tidak ditentukan oleh keadaan di sekitar kita. Kita punya daya tahan yang baik, saudara. Dan pengharapan ini juga adalah berbicara proses yang terus-menerus dijalani bersama-sama. Dan wujud dari pengharapan itu adalah kesabaran dan tekun berdoa. Saudara, percayalah, firman Tuhan berkata, pengharapan kita itu tidak pernah mengecewakan. Amin, saudara. Pengharapan kita kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, perhatikan baik-baik. Jangan pernah menyerah. Jangan kehilangan pengharapan. Ya, tabur benih pengharapan itu. Dunia berusaha untuk menekan, dan si jahat menggunakan semuanya itu, keadaan, situasi yang terjadi, ya, apa yang dilihat oleh indera kita, tanpa sadar itu membuat seseorang itu menjadi takut, saudara. Sejak akhir tahun sampai awal tahun saja, kita sudah melihat fenomena-fenomena bencana alam terjadi. Dimulai dari kebakaran hebat di LA, ya, Los Angeles, ya, saudaraku. Sampai banyak orang mengutuk dan berkata, wah, itu asapnya bukan asap dari kebakaran, tetapi itu kena asap, ya. Tapi nggak lama terjadi juga kebakaran di beberapa tempat di Jakarta. Saya kalau lihat komen-komennya itu kadang lucu juga, ya. Mana kemarin yang bilang asap di LA, ya. Nah, ini asap bukan. Karena dalam waktu seminggu, saudaraku, terjadi kebakaran di beberapa titik di Jakarta, di Glodok, di Kemayoran, dan yang terakhir di Mangga 2, ya, saudaraku, di komplek pemukiman itu juga terjadi kebakaran.
Nah, saudara, belum lagi di Jawa Timur di beberapa titik terjadi banjir yang dahsyat, banjir bandang, saudara. Kalau kita melihat semuanya itu tanpa memiliki pengharapan, yang ada adalah ketakutan, khawatir, ya. Tapi hari ini Tuhan mengingatkan kita, Tuhan menguatkan kita. Jangan kehilangan pengharapan kita di dalam Tuhan, ya. Mari saudara, justru kita mau lebih banyak lagi menabur benih pengharapan itu. Menabur, saudara, harapan itu sangat penting, ya. Harapan memiliki pengharapan, dia akan memiliki daya tahan yang tinggi, ya, daya survive, ya, dia akan bertahan. Saya mendengar kemarin ada satu penelitian, ada cerita bagaimana ketika penelitian itu mengambil sampel tikus putih, ya, tikus putih itu dimasukkan ke dalam sebuah akuarium yang penuh dengan air. Ya, tikus itu nggak langsung tenggelam karena tikus itu bisa berenang, saudara. Tapi tikus itu bergerak, meronta, dia berusaha untuk survive, dia berusaha untuk keluar. Tetapi setelah diteliti ternyata rata-rata itu mati pada 48 jam, ya. Ya, maksimal ada yang 24 jam sudah mati, tetapi maksimal itu 48 jam. Tetapi dicoba lagi eh, dengan percobaan yang berbeda. Di sekitar akuarium itu diberi kelapa, ya, dan sabut kelapa ini dibakar, ya, dari dalam kan kelihatan ada kelapa di sana. Dan ternyata tikus ini juga berusaha untuk meraih kelapa itu. Meskipun nggak mungkin karena kelapanya di luar, dia ada di dalam akuarium, saudaraku. Tetapi ketika tikus ini mencium aroma kelapa ini, dia terus berusaha, dia terus berusaha, dia terus berusaha. Dan meskipun tidak berhasil, tetapi saudaraku, dia bisa bertahan sampai 5 hari, saudara. Sementara tadi sebelum dikasih percobaan dengan kelapa, hanya 48 jam atau 2 hari. Tapi akhirnya sekarang dia bisa 5 hari. Ya, saudara, kalau hidup kita hanya berbicara tentang lelah, tentang capek, kadang kita merasakan kita pun jadi kehilangan harapan, kita pun juga putus asa. Semuanya kelihatan suram, semuanya kelihatan tidak ada harapan. Tapi pagi ini Tuhan ingatkan, ya, 2025 adalah tahun penuaian. Mari kita menabur benih pengharapan. Yang mengerti katakan amin, saudaraku. Yang hari-hari ini kehilangan pengharapan, ayo saudara mulai tabur benih pengharapan itu. Yang mulai putus asa, kembalilah punya harapan di dalam Tuhan, ya, karena pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Ya, yang kedua, apa yang kita tabur di tahun 2025 ini? Yang kedua adalah benih perkataan. Mari saudara katakan sama-sama di tempat masing-masing, benih perkataan. Ya, ayat ini berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ya, yang tidak ada kendala, tolong on cam ya, saudaraku ya, tolong on cam. Oke. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ya. Kalau orang berkata tidak baik, tidak baik, tidak baik, tidak baik, ya dia akan memakan buahnya. Dia akan menerima yang tidak baik. Kalau dia berkata nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa. Kalau dia berkata nggak mungkin, nggak mungkin, nggak mungkin, terus diomong, terus dibilang, ya dia akan menuai tidak bisa, tidak mungkin.
Karena itu saya pernah ingatkan kepada orang tua, pentingnya kita memberkati anak-anak kita dengan perkataan. Ya, apalagi yang masih punya anak kecil, berkati, berkati. Jangan dibilang nakal, jangan dibilang nggak nurut, jangan dibilang bodoh. Ya, saya paling disiplin tentang hal ini, saudara. Anda boleh tanya, ya, baik ke ibu gembala atau ke oma, ya. Dari kecil, anak-anak saya selalu memberkati mereka. Bahkan kalau omanya, kalau apohnya dulu bilang, wah, nakal ya, gitu kan. Maksudnya juga ngomongnya nakal, bukan nakal yang negatif sebetulnya. Tapi saya selalu ralat, jangan bilang nakal, tapi bilanglah pinter, bilanglah anak yang aktif, anak yang pinter. Jangan bilang bodoh kepada anak-anak, ya. Jangan bilang kepada masalah kita, wes masalahku memang angel, nggak mungkin selesai, nggak ada jalan keluar. Ya, kenapa? Karena Amsal 18:21 tadi berkata, kalau saudara suka menggemakannya, maka saudara akan memakan buah. Kita akan menuai apa yang kita katakan. Kadang kita ingin sesuatu yang baik, kita mau menuai yang baik, tetapi kata-kata kita nggak baik. Kalau keluarga saudara mungkin sedang tidak baik-baik saja, ayo mulai berkati dengan kata-kata yang baik. Kalau bisnis saudara mulai dalam kondisi yang kurang baik, jangan diperkatakan yang tidak baik, tapi lepaskan berkat dengan kata-kata yang baik. Kalau kondisi kesehatan kita sedang kurang baik, ayo belajar lepaskan berkat melalui perkataan yang baik. Perkatakan hal yang positif, perkatakan firman Tuhan. Meskipun mungkin dalam kenyataan kita itu kadang tergoda, ya saudara. Mungkin ada orang yang menipu, ada orang yang tidak baik, sikapnya nggak baik terhadap kita. Kadang kita itu bisa terpancing gitu. Ya, rasanya pingin marah, rasanya pingin ngomel, rasanya bahkan pingin memaki atau mengutuk orang itu. Ya, saya belajar meskipun dalam kondisi marah, dalam kondisi yang tidak baik, ya marah-marah, negor-negor, tetapi tidak boleh mengata-ngatakan yang tidak baik kepada seseorang. Karena kita ini adalah milik Tuhan. Ya, kita mendapat berkat dari sumber yang baik dari Tuhan. Hidup kita berasal dari Tuhan. Maka haruslah yang keluar dari mulut kita juga adalah hal yang baik, saudara. Yakobus pasal yang ketiga, ayat yang kedua sampai ayat yang ke-12, ya. Ini agak panjang, tapi saya akan membaca dan Bapak Ibu bisa menyimak. Biarlah ini menjadi rema bagi kita. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, perhatikan, ia adalah orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Bapak Ibu yang bisa melihat dengan jelas, juga ikut membaca, ya, bersama dengan saya. Dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara besar. Sudah lihat, ya. Lihatlah betapa pun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Ini sudah terbukti, ya, di bencana kebakaran di Amerika.
hutan terbakar merembet ke pemukiman. Ayat 6, lidah pun adalah api, ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Next. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi, ayat 8, perhatikan baik-baik, tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudara, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Ya, saudaraku, hati-hati dengan lidah kita. Karena apa yang kita gemakan, itulah yang akan kita tuai. Kadang itu saya juga heran ya, kalau melihat anak-anak Tuhan, bilangnya orang Kristen, bilangnya orang percaya, tapi mulutnya nggak baik, saudara. Kalau sudah jelek-jelekin orang, itu kadang lebih jahat dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Katanya orang Kristen, saudara. Nggak usah orang lain lah. Kadang-kadang mungkin ada perselisihan dalam keluarga, ya, suami terhadap istri atau sebaliknya. Kata-katanya itu nggak baik, saudara. Ya, kalau marah, negor, nggak masalah. Tetapi jangan mengucapkan kata-kata negatif. Jangan tanpa sadar kita melepaskan kutuk, saudara. Kalau kita mau menuai hal-hal yang baik di tahun 2025, taburlah benih perkataan yang baik. Siapa yang mau menuai hal-hal yang baik di tahun 2025, lambaikan tangan saudara. Mulai hari ini katakan, Tuhan, aku mau menabur benih perkataan yang baik. Ya, saudara, ada di Tiongkok itu ada koki yang ahli masak ular, saudara. Dia sangat ahli dan dia biasa memotong ular kobra untuk dimasak, dan dia sudah biasa melakukan itu. Tetapi karena sudah terlalu biasa, ketika dia sudah motong seekor ular, dia lupa kalau ular itu meskipun sudah dipotong di area kepalanya itu des gitu ya, tapi kepala itu masih bisa gerak dan masih bisa gigit, saudara. Dan ternyata ular yang sudah terpotong itu gigit, ya, dan dia kena bisa dari ular itu. Saudara perhatikan, mulut ini sangat berbahaya. Karena itu harus dijaga baik-baik, ya. Hal yang kecil tapi bisa menghancurkan kehidupan kita. Yang Anda tabur sesuatu yang buruk, yang Anda tuai juga yang buruk. Kalau Anda berkata, nggak mungkin, nggak bisa, ya jadilah sesuai dengan perkataan. Tapi kalau kita mau menuai yang baik, tabur yang baik. Yang ketiga, yang terakhir, apa yang kita tabur di tahun 2025 ini? Ya, yang ketiga adalah benih kebaikan. Ya, katakan sama-sama benih kebaikan, saudara. Benih kebaikan. Semua, ayo, saya belum melihat semuanya. Katakan benih kebaikan. Ya, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik
kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saudara, berbicara tentang kebaikan ini, Tuhan itu ngajari saya untuk belajar dari hal-hal kecil, saudara. Mungkin saya sudah pernah sedikit cerita ya. Kalau saya parkir, saya berbuat kebaikan kepada tukang parkir itu, ya. Bahkan semenjak masa pandemi ada seorang tukang parkir di Jalan Ayani itu, kalau Anda tahu di area Indomaret itu, saya selalu memberkati dia. Tuhan gerakkan waktu ke Indomaret, kamu kasih beras buat dia. Saya taat, saya beliin beras buat dia. Terus berikutnya lagi, saya pas ke Indomaret lagi, saya titip ya buat jajan anak-anak, saya bilang kayak hitungan, saudara. Tapi saya belajar jangan sampai saya kasih kurang sama mereka. Kenapa? Karena saya terus memberkati dia, karena saya berbuat baik kepada dia. Dia otomatis terbuka terhadap saya. Dan suatu kali saya ada waktu nunggu istri saya belanja di situ. Saya ada waktu agak longgar ngobrol sama dia. Saya leluasa, saudara, untuk memberitakan Injil kepada dia. Anda bisa bayangkan kalau orang sudah nggak respect sama kita, ya, orang berkata, oh bapak itu pelit, bapak itu kadang parkir nggak mau bayar, contoh ya, gimana dia respect, saudara? Ya, kalau saya perjalanan ke Semarang, saya berhenti di Temanggung, transit untuk makan bakso. Kalau saya turun, tukang parkirnya saya sapa, Pak, iya Pak, Pak sudah makan belum? Ayo makan sama-sama. Oh sudah Pak, terima kasih. Ya, di Ayani itu juga pernah saya makan di EDS, saya didorong kasih dia bakso, tak pesenin satu mangkok bakso, tak suruh makan. Makanya ketika saya berbicara tentang firman, berbicara Injil kepada dia nggak nolak. Dia dengan terbuka mendengar perkataan saya. Dan sampai hari ini, kalau saya lewat di jalan itu, dia sudah apal mobil yang saya kendarai. Dari jauh dia sudah lambai-lambaikan tangan, dari jauh dia sudah nyapa saya, saudara. Itu yang harus kita lakukan hari-hari ini. Firman Tuhan katakan kalau mau menuai, jangan jemu-jemu berbuat baik. Ya, ayat yang ke-10 dikatakan, selama masih ada kesempatan. Saudara, berbuat baik itu tidak hanya berbicara tentang hal-hal materi loh, saudara. Berbuat kebaikan itu jangan berpikir kalau nunggu kaya. Ya, Tuhan nggak pernah berkata demikian, tetapi berbuatlah baik dengan apa yang ada pada kita, dengan apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, saudara. Dengan kita berbuat baik, dimulai dengan ramah saja. Saudara sudah ramah belum? Kepada semua orang ya. Kasih senyum. Jangan sampai kalau ketemu orang selalu ngecap saudara, oh kalau ibu itu memang selalu merengut. Gimana Anda jadi saksi kalau orang udah ngecap, oh itu tukang merengut gitu. Mukanya nggak pernah senang, nggak pernah sukacita. Gimana Anda bisa membagikan kalau kita menerima sukacita dari Tuhan? Ya, saudara, dalam satu tulisan di jurnal Pentakosta, ditulislah kisah tentang William Seymour. Ya, William Seymour ini adalah penggerak kegerakan di Azusa Street ya tahun 1906. Pak Niko pernah cerita kemarin kalau setelah kegerakan itu, saya lupa ya, dalam hitungan bulan kalau nggak salah, itu nggak lama terjadi gempa yang dahsyat di Chicago, saudara. Ada kegerakan, terjadi hal-hal yang tidak terduga. Dan kemarin juga disampaikan, baru sekitar Oktober tahun lalu, kita memulai Azusa Prayer Tower.
Jadi gereja kita ini, Pak Niko ini, kita ini punya menara doa di Azusa. Tempatnya hanya berjarak sekitar 10-15 meter dari tempat yang dulu dipakai oleh William Seymour. Apa yang terjadi? Oktober kemarin mulai buka menara doa di sana, mendoakan untuk penuaian jiwa. Ternyata di awal tahun terjadi bencana kebakaran. Saudara, memang ini adalah teguran supaya orang Amerika itu bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Karena mereka sudah terlalu jauh dari Tuhan, saudara. Ya, kita harus melihat semuanya ini dari kacamata yang baik, ya. Nah, saudara, dalam jurnal Pentakosta ini dikatakan bahwa William Seymour berkata, kekuatan Pentakosta itu jika diringkas adalah berbicara tentang kekuatan kasih Tuhan. Ya, jika tidak demikian, itu adalah sesuatu yang palsu, saudara. Ya, karena itu, ayo kita berbuat baik. Sampai saya dengar kalau di negara-negara di luar itu, misalnya kayak di Jepang, di Korea itu, kadang ada smile campaign, ya, jadi kampanye senyum, saudara. Di negara-negara maju, mereka itu terlalu stres, mereka sibuk dengan pekerjaan, mereka itu tertekan dengan segala aktivitas mereka, sampai akhirnya itu nggak peduli dengan yang lain. Senyum itu menjadi satu barang yang mahal, saudara. Sampai di Korea saya mendengar, untuk senyum itu ada kursusnya. Ada kursus senyum, saudara. Kalau Anda yang nggak pernah senyum, tak lihat nih, dari monitor kelihatan nih, wajahnya yang merengut, yang kurang sukacita, apa yang full senyum. Tapi ya jangan senyum-senyum sendiri ya, saudaraku ya. Kalau yang kurang senyum, nanti tak suruh kursus senyum loh, saudaraku ya. Nah, ternyata di Korea itu ada kursus senyum gitu ya. Nanti saya buka lah kursus senyum ya di Wonosobo ya, saudaraku. Mari mulailah ramah ya, bagikan itu. Itu merupakan kebaikan, benih kebaikan yang kita taburkan, saudaraku. Matius 5:16 berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, lihat saudara, dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi orang Kristen tidak boleh pelit. Coba katakan sama-sama saya, 2, 3. Orang Kristen, anak Tuhan, tidak boleh pelit. Ya, kalau Anda dipercaya dan Anda nggak bisa lakukan itu dengan baik, gimana Tuhan mempercayakan sesuatu yang lebih besar lagi? Ayo berbagi, tabur, saudara, tabur. Saya pernah saksikan, kalau saya pas ke Semarang, kita nyewa hotel kan untuk ibadah. Ya harusnya di hotel itu nggak bayar parkir. Tapi saya dari dulu, saya selalu nabur. Saben keluar dari hotel, saya siapkan uang. Saya kasih kepada security-nya. Saya kasih kepada mereka. Karena saya mau memberkati mereka. Saya mau membangun satu image bahwa kehadiran gereja di Hotel Louis itu membawa berkat bagi mereka. Sampai akhirnya sekarang kalau saya datang, ya, security-nya lari-lari. Tunggu ya Pak, tunggu ya. Saya keluarkan satu mobil, nanti mobil Bapak masuk ke sini. Dapat prioritas, saudara. Karena apa? Apa yang saya tabur, ya saya tuai, saudara. Ya, dimanapun, ayo kita belajar. Di lingkungan, di tempat tinggal kita, di RT RW kita. Anda harus dikenal sebagai orang yang murah hati. Jangan sebagai orang yang pelit, saudara. Ya, jangan pelit bayar iuran. Masa ngakunya orang percaya, orang diberkati Tuhan, di RT RW nunggak bulanan, berbulan-bulan nggak bayar, ya itu malu-maluin Tuhan ya, saudaraku ya. Ayo yang punya tunggaan dibayar, saudaraku ya. Ya, yang punya utang nggak usah pusing, katakan amin. Utang itu nggak usah dipikirin, tapi dibayar, saudara. Ya, belajar berbuat kebaikan. Ayo, saudara, berbuat kebaikan. Simple kok. Nggak usah terlalu mikir kalau berbuat kebaikan. Apa yang kita bisa lakukan dengan hal-hal yang Tuhan percayakan, lakukan itu, saudaraku. Penuaian jiwa juga akan terjadi kalau kita menabur kebaikan. Ya, saudara, dalam Sakaria 8 ayat yang ke-23, ayat terakhir ya,
Waktunya sudah habis, beginilah firman Tuhan. Pada waktu itu 10 orang dari berbagai bangsa, bahasa akan memegang kuat puncak jubah seorang Yahudi dengan berkata, kami mau pergi menyertai kamu sebab telah kami dengar bahwa Allah menyertai kamu. Orang akan memegang puncak jubah kita dan berkata, aku akan ikut kamu. Saudara, declare and display. Deklarasikan, nyatakan kepada semua orang tentang Tuhan Yesus. Dan display. Display itu tampilkan Tuhan Yesus lewat kehidupan kita. Yang mengerti katakan amin. Saya berdoa dari 3 hal ini yang saya bagikan sungguh-sungguh boleh menolong kita, mengubahkan hidup kita, sehingga di tahun 2025 ini kita menabur benih pengharapan, kita menabur benih perkataan yang baik, dan kita menabur benih kebaikan.